Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersama memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih nikmat umur panjang sehingga kita dapat kembali untuk senantiasa menyimak kajian-kajian keislaman yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan selalu senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kehidupan kita di dunia ini pada dasarnya tujuan akhirnya adalah pada alam akhirat. Dan setiap manusia pastilah akan menemui yang namanya kematian. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pastilah akan mati, akan sampai pada akhir kematiannya. Artinya apa? Tujuan akhir daripada kehidupan kita di dunia adalah bagaimana menuju pada alam akhirat yang bahagia. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita nanti setelah mati, ada beberapa tahapan yang akan kita lewati sampai akhirnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Di mana di padang itu sesungguhnya semua manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari seorang anak kecil sampai orang dewasa, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah sudah mempertanyakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, maka tidak ada sekalipun mulut manusia yang bisa menyangkalnya. Karena apa? Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Pada hari ini kututup mulut mereka, siapa yang berbicara, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di padang mahsyar, maka akan ada nantinya 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sab'atun yuzallimuhumullahu fi yauma la zilla illa zilluh. Akan ada 7 golongan nantinya yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa golongan yang pertama yang akan diberikan naungan? Ketika nanti tidak ada naungan yang diberikan oleh Allah, maka yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang pertama adalah al-imamul adil. Siapa dia? Adalah imam yang adil. Siapa yang disebut imam yang adil? Adalah orang yang ketika mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya,
Orang yang senantiasa mampu menempatkan satu perbuatan yang memang betul-betul pada tempatnya, disitulah dikatakan dengan adil. Kalau kita berbicara tentang pemimpin, maka pemimpin ini bukan hanya pada pemimpin di pemerintahan. Pemimpin dalam keluarga pun, seorang suami bisa disebut dengan seorang pemimpin. Bahkan di dalam satu wadah organisasi pun ada juga yang seringkali disebut dengan pemimpin. Maka ketika menjadi seorang pemimpin, berlakulah menjadi seorang pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim, yang senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu orang yang akan mendapat naungan daripada Allah, manakala seorang pemimpin yang mampu menempatkan kepemimpinannya dengan seadilnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, cukup ironis memang kalau kita berbicara tentang pemimpin. Karena tidak semua pemimpin pada dasarnya mampu berlaku adil. Keadilan yang di sini dimaksudkan adalah mampu menegakkan agama Allah, mampu senantiasa melaksanakan syariat-syariat Allah, dan bukan melanggar daripada syariat Allah. Kalau itu bisa dilakukan, maka disebutlah dia sebagai seorang pemimpin yang adil. Lalu bagaimana kita memandang kepemimpinan di negara kita, di wilayah kita, apakah sudah termasuk adil? Maka kita bisa melihat bagaimana apa yang ia perbuat untuk wilayah itu sendiri, bagaimana dia berbuat untuk bangsa itu sendiri, apakah bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang adil? Maka seorang pemimpin yang adil di sini dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu yang mendapat naungan daripada Allah nanti pada akhir daripada kehidupan kita, yakni pada alam akhirat. Kemudian yang kedua, di dalam hadis tersebut disebutkan syabun nasya' bi'ibadatillah. Siapa yang dimaksud di sini adalah seorang pemuda yang di masa mudanya dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa disebut di sini adalah orang muda, bukan dikatakan orang tua? Apakah orang tua lantas tidak bisa mendapat naungan daripada Allah? Mengapa hal ini disebutkan di dalam hadis ini? Kalau kita berbicara anak muda yang senantiasa kehidupannya lebih banyak kehidupan di luar, pergaulan di luar, tetapi ketika banyak sekali pergaulan yang bebas di luar sana, dia mampu membentengi dirinya untuk selalu dalam rangka ma'badulillah, beribadah kepada Allah. Maka inilah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang tua tidak disukai oleh Allah ketika beribadah, tapi Allah lebih menyukai ketika orang muda di saat muda dia mampu beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini memang jarang kita temukan di masyarakat orang muda yang ketika dia di masa mudanya, ambil contohlah di masa-masa anak sekolah, anak aliyah umpama, terkadang banyak kali yang mungkin tidak ingat dengan Allah. Karena apa? Kesibukan dengan dunia kemudaannya, dengan dunia di luar sana yang memang luar biasa, membuat mereka lupa dengan Allah. Coba kalau kita melihat ada anak seumuran yang mungkin anak SMA, anak aliyah, yang di masa mereka, di usia mereka itu masih dekat dengan Allah, hadir ke majelis ta'lim, ikut salat jamaah di masjid, menunggu salat setelah melaksanakan salat sebelumnya. Kalau orang ini demikian melakukannya, maka insya Allah mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang mendapat derajat di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa menunggu waktu salat usai dia melaksanakan salat. Jarang sekali kita temukan ada pemuda demikian. Ada anak-anak di usia sekolah, usia remaja, mereka mampu melakukan hal demikian. Karena apa? Mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia lainnya. Mereka lupa untuk ibadah kepada Allah. Bahkan terkadang ketika waktu salat masuk, mereka enggan langsung melaksanakan. Tapi ketika ada seorang pemuda ketika masuk waktu salat, dia langsung melaksanakan, dia langsung mengambil air wudhu, dia salat.
maka sesungguhnya inilah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang akan mendapat tempat yang layak, mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara di padang mahsyar, dalam riwayat disebutkan yang namanya matahari itu hanya sejengkal di atas kepala kita. Bisa kita bayangkan matahari sejengkal di atas kepala? Kita yang hidup di bumi sekarang ini, matahari jauh daripada kepala kita, kita merasa kepanasan, kita merasa gerah luar biasa. Tapi ketika di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, dan yang mampu menaungi adalah naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hendak mendapat naungan, jadilah seorang pemuda di masa muda, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya, karena dalam hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Maka di antara 5 perkara ini ada disebutkan adalah ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya apa? Jangan kita di masa muda baru ingat dengan Allah, jangan ketika di masa tua baru ingat dengan Allah. Di masa muda kita lupa dengan Allah. Tapi justru di masa-masa muda itu adalah bentuk pembelajaran kita, dan sampai kita usia tua kita semakin meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan oleh Allah ketika hambanya, seorang anak muda di dunia ini, dia mampu mempergunakan masa mudanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian siapa golongan yang ketiga? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Adalah orang yang senantiasa melangkahkan kaki atau bahkan hatinya bergantung pada masjid. Apakah yang disebut hati di sini lalu kita mengeluarkan hati setiap di dalam anggota tubuh kita, keluarkan hati kita lalu kita gantung pada masjid? Tidak. Apa yang dimaksud dengan rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid adalah orang yang hatinya dekat, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia selalu ingat dalam rangka urusan ibadah kepada Allah. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ketika waktu adzan sudah sampai, kita menyegerakan untuk ibadah adalah bagian orang yang hatinya bergantung pada masjid. Karena sesungguhnya panggilan Allah adalah melalui panggilan adzan tadi. Panggilan kita untuk ibadah kepada Allah adalah melalui panggilan adzan tadi. Inilah sesungguhnya bagaimana hati kita menggantungkan untuk senantiasa ingat ibadah kepada Allah di masjid. Memang hadis ini lebih cenderung membicarakan adalah kaum Adam, kaum laki-laki. Kenapa laki-laki dianjurkan adalah salat jamaah, mengaitkan hatinya pada masjid, selalu hadir ke masjid. Kalau perempuan tidak wajib untuk ke masjid. Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita supaya kita betul-betul mengaitkan hati kita di masjid? Bagaimana caranya adalah kita ingat selalu bahwasanya panggilan azan itu benar-benar adalah panggilan Allah, bukan hanya panggilan seruan biasa saja, tetapi sesungguhnya ini merupakan panggilan Allah supaya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang iblis, mereka takut dengan azan. Tapi sekarang ini mohon maaf, banyak manusia yang takut dengan azan. Ketika orang azan mereka lari seolah-olah iblisnya yang melarian. Apakah begini sesungguhnya hidupnya seorang manusia yang beragama, yang ketika ada panggilan ibadah, panggilan untuk salat, mereka lupa kepada Allah. Tapi ketika ada orang yang hatinya bergantung di masjid, dia menyegerakan untuk ibadah, maka inilah orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencapai ibadah yang sempurna, ibadah yang khusyuk kepada Allah dengan cara kita melakukan salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salat, maka dia akan mendapatkan
Jannatul Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak semua manusia bisa khusyuk dalam ibadah. Makanya Imam Nawawi memberikan keterangan batasan bagaimana khusyuknya seorang yang awam dalam ibadah. Imam Nawawi mengatakan bagi orang yang awam, cukup manakala dia salat, dia mengangkat takbir dengan kalimat Allahu Akbar, dia khusyuk sudah. Walaupun ketika kita salat dalam rakaatnya, kita seringkali ingat dengan urusan dunia, dengan urusan-urusan yang lain. Tapi Imam Nawawi mengatakan inilah batasan kekhusyuan bagi orang yang awam. Lalu bagaimana kita menyempurnakan daripada kekhusyuan kita yang betul-betul sempurna? Adalah memang dari hati kita. Ketika kita niat ibadah karena Allah, maka insya Allah kita akan khusyuk di dalam melakukan ibadah itu. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana cara kita bergantung hati kita, mengaitkan hati kita untuk selalu hadir di masjid, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat yang akan mendapat naungan daripada Allah adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraka alaih. Adalah dua orang yang berkumpul karena Allah dan dia berpisah pun karena Allah. Apa maksudnya ini? Ini adalah gambaran tentang kehidupan kita, pergaulan kita, bertemannya kita dengan orang lain. Maka yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita berkawan, ketika kita berteman, berkumpulnya kita dengan kawan kita, berkumpulnya kita dengan teman kita adalah karena Allah, dan kita berpisah pun adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita berkumpul karena Allah, artinya berkumpulnya kita itu didasarkan dengan rasa kasih sayang yang luar biasa. Inilah sesungguhnya golongan yang akan mendapat daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita berteman dengan orang yang tidak termasuk diridhai oleh Allah, berkumpulnya bukan karena Allah? Maka mungkin berkumpulnya kita, bergaulnya kita adalah bukan dalam rangka mencari ridha Allah. Sekarang ini banyak orang yang dihidupkan, yang disilaukan akan kehidupan dunia. Mereka berteman hanya karena kepengen dalam urusan dunia dia dipandang bagus, tapi di mata Allah dia dimurkai oleh Allah. Padahal yang bagus adalah di pandangan manusia kita boleh hina, tapi di pandangan Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berteman, pilihlah teman yang baik, teman yang mengantarkan kita untuk menuju ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih anak-anakku sekalian, para peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum, ketika berteman di luar sana, maka carilah teman yang bisa makin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, bukan menurunkan daripada kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sekarang ini zamannya memang sudah edan. Kalau kita berteman dengan kawan yang jauh daripada ketaatan kepada Allah, seringkali terjerumus ke dalam lembah kehancuran itu. Digoda oleh kawan sedikit, yuk kita kumpul, yuk kita minum, yuk kita miras, yuk kita judi dan lain sebagainya. Inilah sesungguhnya godaan di dalam kehidupan. Tapi kalau kita mampu membentengi diri, ketika kita berteman, kita mampu mengajak teman yang dulunya dia maksiat, kemudian dia menjadi orang yang senantiasa mampu kembali ke jalan Allah. Inilah luar biasa orang yang mendapat naungan daripada Allah. Artinya apa? Berteman dalam urusan dunia boleh, tapi bagaimana cara kita untuk senantiasa bisa dan mampu mendapatkan daripada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu, maka insya Allah pada padang mahsyar kita senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maka inilah sesungguhnya cara Allah memberikan naungan-naungan kepada orang yang senantiasa mampu diberikan kemuliaan oleh Allah. Karena apa?
dia memiliki kebaikan-kebaikan di alam dunianya sebelum datangnya waktu kematian. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di antara 7 ini maka kita sampaikan dulu 4 golongan yang diberikan naungan oleh Allah, dan 3 golongan nanti akan kita sambung pada bagian-bagian kajian kita nanti setelahnya, ketika kita melaksanakan kajian berikutnya nanti di Jumat depan, insya Allah kita akan sambung 3 golongan yang senantiasa melengkapi 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada Jumat ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun dan maaf jikalau ada salah dan kekhilafan. Kalau itu benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau itu salah, maka dari lisan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.